annoying. Just eat it, you know? Yeah, go back to the farm while I count my huge tit. What the f did you just say? I was just joking. No. Say it again. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru yang dirilis tahun 2025. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Nick yang sedang diceramahi oleh manajer di tempat dia bekerja. Ternyata saat ini Nick baru saja dipecat dari pekerjaannya akibat Nick telah menghajar atasannya sendiri. Menurut si manajer, Nick tidak seharusnya berbuat seperti itu karena semua masalah bisa diselesaikan secara baik. There's always something with this guy. Yes or no? I used to work double shifts for 2 weeks. I had to get all those... Namun Nick menjawab kalau si atasan telah mempermalukan Nick di depan umum dan itu jelas membuatnya sangat emosi. Diberitahu kalau Nick adalah mantan anggota gangster yang cukup brutal dan Nick mempunyai sikap temperamen atau tekaopan. What is this bag? Yeah, Barry. I got nothing for you. Setibanya di rumah, Nick cerita kepada ayahnya perihal dirinya yang telah dipecat akibat menghajar atasannya sendiri. Di sini si ayah meminta Nick agar merubah sikap dan jangan semua masalah harus dibarengi dengan emosi. Jika Nick tetap mempunyai sikap seperti itu, si ayah menjamin dimanapun Nick bekerja maka dia tidak akan bertahan lama. Mendengar nasihat dari si ayah, akhirnya Nick pun akan berusaha merubah sikapnya. Kemudian Nick pamit pergi untuk menginap di rumah sang pacar. As far as I'm concerned, marriage is a disappointment. Those are on the table. Pagi harinya terlihat Nick yang baru bangun dari tidur. Tak lama pacar Nick yang bernama Mela menghampiri lalu mereka pun beradu jigong. Selanjutnya Nick mengatakan kalau dirinya telah dipecat dari pekerjaan akibat menghajar atasannya. Mengetahui hal tersebut, Mela sudah tidak menyangka karena memang sikap Nick sering kali arogan. Kemudian Mela bertanya lantas siapa yang akan membayar tagihan listrik dan sewa apartemen jika Nick sekarang menganggur. Nick meminta Mela agar jangan khawatir sebab dirinya masih mempunyai sisa tabungan. Nick juga berjanji akan merubah sikap demi Mela dan ia pasti akan segera mencari pekerjaan baru. PM. Lay down. Malam harinya Nick dan Mela makan malam bersama di salah satu restoran mewah. Rupanya Nick berencana akan melamar Mela karena ia tidak ingin terus melakukan kumpul kebo. Namun Nick yang merasa gugup, ia pun memutuskan untuk pergi ke toilet sebentar. Okay, that makes perfect sense. I'm right back. I gotta go to the bathroom. Di dalam toilet, Nick ngacaprak sendiri karena ia sedang menghafal kata-kata indah untuk digunakan melamar Mela. Tapi tak lama Nick mendengar percakapan dua pelayan di depan wastafel. Kedua pelayan itu ternyata sedang membicarakan hal buruk tentang Mela. So annoying. Just eat it, you know? Yeah, go back to the farm while I count my huge tit. Tentu Nick langsung keluar lalu bertanya kenapa dua pelayan itu membicarakan calon istrinya. Salah satu pelayan berhasil kabur namun yang satunya lagi Nick tahan di sana. Si pelayan meminta maaf karena semua pembicaraannya tadi hanyalah bercanda. Namun karena sikap arogan Nick yang masih melekat, ia pun langsung menghajar si pelayan tanpa ampun. Di hari berikutnya terlihat Nick yang berada di mobil bis tahanan bersama dengan para napi lainnya.
Ternyata akibat menghajar si pelayan kemarin, Nick harus diringkus lalu akan dihukum 1 tahun karena si pelayan terluka parah. Saat di dalam penjara, Nick bertemu dengan seorang pria muslim yang satu sel dengannya. Kemudian mereka saling berkenalan lalu lanjut mengobrol bersama. It's like a mental enema. Kung Fu meditation. You don't want to carry that around. Maybe he deserved it. I mean, he's out now. Thank God. Could use a mental enema. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, kini Nick telah dibebaskan dari penjara. Nick segera pulang ke rumah lalu disambut oleh ayahnya. Di sini Nick meminta maaf karena ia belum bisa menghilangkan sikap arogannya. Si ayah pun tak mempermasalahkan hal itu karena segala sesuatu memang membutuhkan proses. Lalu si ayah memberitahu kalau Mela pacar Nick kini telah diusir dari apartemen karena semenjak Nick di penjara dia tidak sanggup membayar sewa. I'm gonna go see Mel. What the hell's the difference anyway? Sore harinya Nick berusaha mencari tempat tinggal baru Mela. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Nick tak sengaja berpapasan dengan Mela di sebuah perumahan. Tampaknya Mela masih begitu kecewa terhadap Nick atas semua kelakuannya. Nick hanya bisa meminta maaf dan ia memohon agar Mela memberikan kesempatan kedua. This is where you live, huh? Look, can we just talk? I beg to differ. Pada akhirnya Mela membawa Nick masuk ke dalam kontrakan barunya. Di sini Mela mengatakan kalau dari dulu ia sangat tidak suka dengan sikap arogan Nick yang tidak bisa menahan emosi. Nick pun hanya bisa meminta maaf lagi dan ia berjanji akan segera berubah. But someone couldn't control their temper. Di waktu yang sama datanglah seorang pria bernama Chester yang membuat Nick bertanya siapa dia. Mela menjelaskan kalau Chester merupakan pemilik kontrakan ini sekaligus teman baru Mela. Kemudian Chester mengajak Nick berkenalan sambil mengatakan kalau ia sudah sering mendengar cerita Nick dari Mela. How do you know what I like? I did interrupt. Sorry. All right. Listen, see you, pal. Setelah Chester pergi, terlihat Nick yang sangat cemburu sambil bertanya hal apa saja yang sudah Mela lakukan dengan Chester. Pertanyaan itu membuat Mela menjadi marah lalu mengatakan kalau Chester adalah orang baik. Dialah yang sudah menolong Mela semenjak Nick di penjara, jadi sebaiknya Nick tidak usah cemburu kepada Chester. Lagi pula sekarang Nick dan Mela sudah tidak ada hubungan apapun dan hanya teman biasa. Sorry, I'm not able to do that. Siang harinya, Nick mencoba melamar pekerjaan ke salah satu pabrik. Namun sayang, Nick ditolak mentah-mentah karena dia adalah mantan narapidana. Kemudian Nick datang lagi ke pabrik yang berbeda untuk melamar pekerjaan. Tak disangka ternyata owner dari pabrik itu adalah Chester sehingga ia pun akan membantu Nick supaya mendapat pekerjaan. Di sini Chester akan menempatkan Nick sebagai satpam dan apakah Nick bersedia? Tentu saja Nick mau lalu ia pun berterima kasih kepada Chester. Nick sempat merasa malu kepada dirinya sendiri karena pria yang sebelumnya ia cemburui merupakan orang baik. And ask, but it's my job to make sure you toe the line. Setelah itu, Nick menghubungi Mela lalu mengabarkan kalau dirinya sudah mendapat pekerjaan. Kemudian Nick mengajak Mela bertemu nanti malam di salah satu kafe langganan mereka dulu. Okay. Saat bertemu, lagi-lagi Nick mengajak Mela balikan dan ia berencana akan menikahi Mela. Namun di sini Mela tidak langsung menerima dan ia meminta Nick untuk membuktikan dulu apakah dirinya sudah berubah. Dengan penuh semangat, Nick berjanji akan merubah sikapnya demi Mela agar Mela menjadi istrinya. Yeah, start tomorrow. And if I had church in the morning. Tapi dari luar kafe ternyata ada Chester yang sepertinya cemburu melihat Mela yang sedang bersama Nick. Pagi harinya Chester mendatangi kontrakan Mela.
Di sini Chester mengundang Mela agar datang ke pesta ulang tahun putrinya pada nanti hari Minggu. Rupanya Chester sudah mengaku kepada Mela kalau dia merupakan duda yang mempunyai satu anak. Crazy, you're a SPO. That's a terrible thing to deal with. Mela meminta maaf karena di hari Minggu ia sudah ada janji bersama Nick, jadi sepertinya ia tidak bisa hadir. Chester mengatakan kalau Mela bisa mengajak Nick untuk hadir di acara ulang tahun putrinya. Pada akhirnya Mela pun akan mengusahakannya, namun ia tidak berani janji untuk bisa datang. I will do. I'll see you later. Sepulangnya dari kontrakan Mela, Chester menghubungi si ketua satpam yang menjadi atasannya Nick. Di sini Chester meminta si ketua satpam supaya menyuruh Nick bekerja pada hari Minggu. Si ketua satpam menjawab tidak bisa karena di kontrak awal sudah dijelaskan kalau Nick hanya bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Namun Chester mengancam akan memecat si ketua satpam jika ia tidak menuruti perintahnya. Chester juga mengatakan kalau di sini dialah yang menjadi bos, jadi semua aturan ada di tangannya. Alhasil si ketua satpam hanya bisa mengiyahkan perintah dari Chester. Setelah itu si ketua satpam menghubungi Nick lalu memintanya untuk masuk bekerja pada hari Minggu. Awalnya Nick sempat komplain karena selain sudah ada acara dengan Mela, dalam kontraknya juga sudah dijelaskan kalau hari Minggu adalah hari libur untuk Nick. Tapi si ketua satpam mengancam akan memecat Nick jika ia tidak menuruti perintah. Alhasil mau tidak mau Nick hanya bisa menuruti perintah darinya. Tak lama Nick menghubungi Mela untuk memberitahu kalau di hari Minggu sepertinya mereka tidak bisa jalan. Nick baru saja ditelepon oleh atasannya untuk masuk kerja yang padahal seharusnya dia libur. Mendengar hal tersebut, Mela tidak terlalu mempermasalahkannya. Upset that we had to reschedule, that's all. Kemudian Mela mengatakan kalau begitu dirinya akan pergi menghadiri undangan dari Chester yang akan merayakan ulang tahun putrinya. Nick pun sempat merasa cemburu, namun Mela mengancam tidak akan mau balikan lagi jika sikap Nick tetap seperti itu. Alhasil Nick hanya bisa meluapkan emosinya dengan memukuli tong sampah. Singkat cerita, hari Minggu pun tiba. Terlihat Nick yang bekerja sebagai satpam yang padahal satpam bagian hari Minggu juga ada di sana. Lama-kelamaan Nick menjadi bete lalu menghampiri si ketua satpam. Di sini Nick bertanya kenapa dirinya harus masuk bekerja yang padahal di sana ada satpam yang bertugas. Si ketua satpam menjawab kalau ia hanya diperintah oleh Chester yang merupakan owner dari pabrik ini. What do you want from me, man? Mengetahui itu semua, seketika Nick menyadari kalau Chester pasti sengaja melakukan hal itu supaya dia bisa mengajak Mela. Dengan cepat, Nick pun nekat pergi ke rumahnya Chester. Di sisi lain, Mela sendiri baru tiba di rumah Chester dan langsung dibawa ke halaman belakang untuk merayakan pesta ulang tahun. Di sini, Mela sempat bertanya kemanakah orang-orang dan kenapa hanya mereka bertiga saja. Chester beralasan kalau teman-teman sekolah putrinya sedang terkena flu massal, jadi tidak mungkin kalau mereka diundang. Chester meminta Mela agar tidak usah khawatir sebab mereka tetap bisa menjalankan pesta meskipun hanya bertiga. Guess so. Right over here. Oh, she's shy. She doesn't talk that much. Selang beberapa saat, datanglah Nick yang langsung bertanya kenapa mereka hanya berdua. Mela menjelaskan kalau teman-teman putri Chester sedang terkena flu jadi tidak bisa hadir. Hey, baby. Di waktu yang sama, Chester mendekati Nick lalu mengatakan kalau Nick tidak usah takut sebab mereka tidak akan melakukan apa-apa. Chester sudah menganggap Mela seperti keluarganya sendiri dan tujuannya sekarang hanya membahagiakan putrinya. Pada akhirnya, demi membuktikan kepada Mela kalau Nick sudah berubah, ia pun bergegas pergi. Don't make it worse.
Malam harinya terlihat Chester yang mengantarkan putrinya kepada wanita malam. Ternyata anak itu bukan anak Chester, melainkan anak si wanita malam tersebut. Terungkap fakta kalau Chester memang sengaja menyewa anak itu dari si wanita malam demi bisa mencuri perhatian Mela. Faktanya, Chester sama sekali belum mempunyai anak karena dia seorang bujangan. Namun demi bisa mencuri perhatian Mela, Chester bersedia melakukan hal apapun. Ketika sudah di rumah, Chester pun melihat Mela dari CCTV karena diam-diam ia telah memasang kamera tersembunyi di kamar Mela. Kemudian Chester melampiaskan history-nya dengan manual pakai tangan sambil membayangkan Mela. Pagi harinya, Nick yang masih curiga kepada Chester, ia pun nekat mengikutinya. Setelah diikuti cukup lama, Chester masuk ke dalam bar lalu bertemu dengan seseorang. Di sana ternyata Chester taruhan balap kuda dengan pria itu yang disiarkan secara live. Hingga ketika Chester kalah, barulah di sini ia menunjukkan sikap aslinya. Malam harinya, adegan berpindah kepada Nick yang sedang mengantarkan Mela pulang ke kontrakannya. Di sini, Nick sengaja tidak memberitahu dulu tentang kebusukan Chester karena ia mempunyai rencana untuk membongkar itu semua. Nampaknya sekarang Mela juga sudah mulai percaya kalau sifat arogan Nick telah berubah. Ketika Nick akan pulang, Mela bertanya kenapa Nick tidak mau mampir dulu. Nick menjawab kalau dirinya tidak ingin mengganggu waktu istirahatnya Mela. Hal tersebut tentu membuat Mela semakin yakin kalau Nick beneran sudah berubah. Alhasil, Mela pun mengajak Nick masuk karena surabi hitamnya sudah lama tidak kedatangan tamu. Dengan senang hati, Nick bersedia lalu terjadilah anu-anuan di antara mereka. Pagi harinya, Chester yang telah melihat aksi Nick dan Mela semalam dari CCTV, ia pun memanggil Nick ke ruangannya. Di sini, Chester langsung mengatakan jika Mela lebih pantas hidup dengannya ketimbang bersama Nick. Nick hanyalah seorang mantan napi yang tidak mungkin bisa membahagiakan Mela. Chester juga mengancam akan memecat Nick jika ia tidak segera menjauhi Mela. What, you make people feel weak, so... Nick yang tidak bodoh, ia pun memperlihatkan video rekaman Chester ketika sedang menghajar pria di bar sebelumnya. Ternyata pada saat kejadian itu, Nick diam-diam telah merekam kelakuan Chester. Pada akhirnya, Nick balik mengancam akan menyebarkan video tersebut supaya semua orang tahu seperti apa Chester yang sebenarnya. Namun sambil tersenyum, Chester menjawab kalau ia tidak takut sedikit pun dengan ancaman Nick. Chester mengingatkan jika ia memiliki banyak uang dan bisa melakukan apapun termasuk menjebloskan lagi Nick ke dalam penjara. Kemudian Chester menodong Nick sambil mengatakan kalau Nick jangan pernah mencari masalah dengannya. Yeah. You can go. Siang harinya Chester mendatangi kontrakan Mela. Lalu dengan sengaja ia pun membocorkan pipa saluran air. Otomatis kontrakan Mela menjadi banjir dan tak lama kemudian Mela datang bersama Nick. Guys, I am so sorry. 2 or 3 days. Di sini Chester meminta maaf karena pipa airnya mengalami kerusakan. Namun sebagai bentuk rasa tanggung jawab, Chester akan memberikan Mela fasilitas kamar tamu di dalam rumahnya selama pipa air itu rusak. Untung saja Mela menolak, lalu ia pun memilih untuk tinggal sementara di rumah ayahnya Nick. Rupanya sampai saat ini Nick belum memberitahu tentang semua kebusukan Chester kepada Mela. Yeah, okay. Suit yourself, guys. Setelah itu Nick membawa Mela pulang ke rumah sang ayah. Namun di sana terlihat sudah ada beberapa mobil polisi. Ketika Nick masuk ke dalam, ia pun langsung ditangkap oleh para polisi tersebut.
Lalu salah satu polisi menjelaskan kalau ketua satpam atasan Nick baru saja membuat pengaduan tentang Nick yang telah menyerangnya. Bahkan hidung si ketua satpam sampai mengalami patah tulang. This is f***ing bullshit. Calm down, Nikki. You're a liar. Who would set you up, Nick? Nick sempat menyangkal semua tuduhan itu karena ia memang sama sekali tidak pernah melakukannya. Nick juga mengatakan kalau ini semua pasti hanyalah jebakan yang dilakukan Chester karena Chester adalah orang jahat. Akan tetapi, para polisi tidak percaya dan tetap akan menangkap Nick, ditambah Mela juga kecewa untuk kesekian kalinya. Tak lama setelah Nick diringkus dan dibawa pergi, Chester menghubungi Mela. Di sini, Chester berpura-pura menanyakan apakah benar Nick telah ditangkap. Mela menjawab kenapa Chester bisa tahu tentang hal itu. Chester menjelaskan jika ia tahu sebab si ketua satpam yang menjadi korban adalah anak buahnya. Gets into trouble. And poor Bobby. What about Jazz? How do you think she'll feel about that? Lalu Chester bertanya apakah Mela masih akan tetap tinggal di rumah ayah Nick sementara Nick sendiri tidak ada. Chester sudah menyiapkan kamar tamu di rumahnya dengan penuh privasi daripada Mela tinggal di situ. Alhasil Mela pun termakan rayuan Chester lalu segera OTW pergi ke sana. Setibanya di rumah Chester, Mela langsung dipersilahkan menempati kamar tamunya. Di sini Mela sempat bertanya di manakah putri Chester yang diketahui bernama Jessie. Chester beralasan kalau Jessie sedang bermain di rumah bibinya. Namun Mela tidak usah khawatir karena sebentar lagi Chester akan menjemput Jessie. Totally. Okay. Selanjutnya, Chester segera mendatangi rumah si wanita malam lalu memintanya agar menyerahkan Jessie. Akan tetapi si wanita malam menolak karena ia telah mendengar kalau Chester adalah orang jahat. Alhasil Chester langsung menyiksa si wanita malam itu sampai membuatnya koit. Setelah itu, Chester membawa paksa Jessie yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Setibanya di rumah Chester, Jessie langsung disambut baik oleh Mela. Hingga saat Chester lengah, Jessie berbisik kepada Mela kalau Chester adalah pria jahat yang sudah menghabisi ibunya. Seketika Mela sadar kalau apa yang Nick ucapkan sebelumnya ternyata benar. Lalu ia pun membawa Jessie untuk bergegas pergi. Tapi tentunya Chester tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Come on, let's go. You go. Di sisi lain, Nick sendiri kini masih berada di kantor polisi. Tak lama ia dihampiri oleh satu polisi yang mengatakan kalau Nick sudah boleh pergi karena baru saja si ketua satpam mencabut semua tuntutannya. Sontak Nick menjadi bahagia lalu ia pun bergegas pulang ke rumah sang ayah. You getting out? Setibanya di sana, Nick bertanya kepada si ayah tentang di mana keberadaan Mela. Si ayah menjawab kalau Mela tidak jadi tinggal di sini setelah menerima telepon dari seseorang. Mendengar hal tersebut, Nick segera pergi keluar untuk menjemput Mela yang sudah pasti di rumah Chester. Namun Nick tidak langsung pergi ke rumah Chester, melainkan mendatangi dulu si ketua satpam. Saat bertemu, Nick bertanya kenapa si ketua satpam mencabut tuntutannya dan Nick juga sudah tahu kalau dia pasti diperintah oleh Chester. Si ketua satpam menjawab kalau dirinya sudah muak menuruti semua apa yang Chester mau di luar pekerjaannya. Si ketua satpam sudah tidak peduli jika Chester akan memecat atau bahkan sampai menghabisinya. Chester's your PO? Yeah, Who? the one with the kid. Lalu Nick bertanya tentang siapakah Chester yang sebenarnya. Si ketua satpam menjelaskan kalau Chester adalah pria edan yang sering menyiksa banyak wanita. Jadi Chester mempunyai kelainan yang mana wanita yang ia sukai akan disiksa sampai kesakitan atau tewas sebab hal itulah yang membuat dirinya puas. Sebenarnya sudah beberapa kali ada orang yang mencoba lapor polisi tentang kejahatannya itu, namun Chester selalu lolos karena dia banyak duit.
Mendengar hal tersebut, Nick pun pulang ke rumah untuk mengajak sang ayah agar membantunya menyelamatkan Mela. Di sisi lain terlihat Chester yang sedang menyiksa Mela. Mela sampai menjerit ketakutan karena ia dipaksa memakan bolu yang sudah basi. Story time. 1 jam kemudian saat Chester pergi keluar, diam-diam Nick dan si ayah datang ke sana lalu membobol pintu. Ketika sudah masuk, si ayah segera membawa Jesse pergi sedangkan Nick akan membawa Mela. Namun tak lama Chester keburu datang hingga inilah yang Nick lakukan. Di tengah perduelan, Chester sempat memojokkan Nick. Namun saat Nick dicekik hingga mau tewas, inilah yang terjadi. Pada akhirnya Chester berhasil dihabisi, lalu Nick pun segera membawa Mela pergi. Di akhir film terlihat Nick, Mela, Jesse, dan ayahnya yang sedang mengantri untuk membeli tiket pertandingan bisbol. Rupanya sekarang Nick dan Mela telah resmi menikah sedangkan untuk Jesse sudah diadopsi menjadi anak mereka. Tak lama ada satu orang yang menyenggol si ayah lalu berkata kasar. Nick pun dengan segera menghampiri orang tersebut. Namun di sini Nick tidak berniat menghajar orang itu melainkan ingin meminta maaf. Alhasil orang itu pun menjadi malu lalu mereka saling memaafkan. Dari yang tadinya Nick mempunyai sikap arogan dan pemarah, sekarang ia telah benar-benar berubah setelah menikah. Jadi apabila di antara kalian ada yang arogan atau sok jago, biasanya itu adalah pria jomblo. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.